Saya kurang politisi, makanya saya kalah terus. Diolok, dihina, dihujat, difitnah. Apa kebaruan dari Prabowo? Apakah semuanya hanya akan melanjutkan, tapi akan ada hal-hal yang baru dari Prabowo Subianto? Bahwa isu HAM itu akan selalu jadi catatan Pak Prabowo dalam rekam jejak perjalanan karir dan militer Anda. Jadi Pak Prabowo merasa tidak perlu lagi menjelaskan apa latar belakang, apa konteks peristiwa ketika itu? Di Lala Move, kami membuat pengiriman jadi lebih cepat dan mudah. Siap menjadi partner. Beli pesawat tempur dari luar, sekarang terpaksa kita beli. Tapi kita ingin ambil semua teknologi, belajar dan kita bangun di Indonesia. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Ini adalah rangkaian Mata Najwa yang berbincang dengan para tokoh bangsa yang juga akan maju dalam kontestasi 2024. Dan kita memulainya dengan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, dan bakal calon Presiden 2024, Prabowo Subianto. Pak Prabowo, Assalamualaikum, apa kabar Bapak? Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di Mata Najwa. Terakhir kali wawancara seperti ini sudah lama, jadi senang bisa dapat kesempatan lagi Pak. Terima kasih saya diundang. Pak Prabowo, benarkah kalau Bapak banyak berubah sekarang? Karena ada kesan dulu itu Prabowo Subianto meletup-letup, tapi sekarang tampaknya jauh lebih kalem Pak. Saya kok merasa tidak terlalu berubah saya. Soalnya dulu mungkin persepsinya, ya, persepsinya mungkin momen di mana media menangkap saya pada saat itu, saya sedang semangat begitu. Ya. Jadi di politik di Indonesia ini, kalau kita keliling dan ketemu rakyat, ya. Kita bayangkan ya, rakyat datang dari jauh, dia kumpul, dia nunggu berjam-jam di panas terik matahari untuk menunggu tokoh yang dia ingin dengar pandangan-pandangannya. Kemudian kita sebagai tokoh yang datang, ini masa rakyat yang datang jauh, berdiri lama di panas terik matahari, dan kita bicara biasa-biasa saja dengan nada yang biasa-biasa saja. Menurut saya kurang menghormati rakyat di situ. Jadi akhirnya ya, kalau Anda perhatikan di mana-mana, saya berpandangan kita harus bicara dengan semangat. Nah, mungkin bicara dengan semangat ini dipersepsi oleh elit ya. Media itu elit loh. Ya kan? Meletup-letup. Dan pers ini pinter, yang diambil kadang-kadang yang itu saja, yang meletup-letup. Nah, alhamdulillah saya diundang sekarang, jadi saya nggak usah meletup-letup.
Ya. Tapi jangan Pak, saya justru kepengen. Mereka duduk, nggak terlalu panas, ya kan? Tapi saya justru kepengen Pak Prabowo melutup-lutup juga Pak. Jangan terlalu kalem sedikit lah malam ini Pak. Harus ada melutup-lutup. Tadi menarik Pak Prabowo bilang persepsi. Apalagi Pak Prabowo yang menurut Bapak kerap disalah persepsikan atas sosok Bapak? Iya, begini, saya memang bagaimanapun riwayat saya kan sebagian besar sebagai prajurit, sebagai tentara. Prajurit itu, tentara itu hidupnya keras. Ya. Saya apalagi lama sekali di pasukan tempur. Nah, Bapak tidak pernah prajurit di belakang meja ya Pak? Kayaknya sebentar sekali di belakang meja. Ya. Jadi kalau di prajurit pasukan tempur itu ibaratnya itu Mbak Najwa, mereka itu ibaratnya tuh harimau. Ya, harimau ini, dan mereka kita butuh harimau-harimau ini untuk membela negara. Kalau negara kita diganggu, tentara kita mau yang harimau, ya, bukan yang embe gitu. Ya, jadi ada pepatah Mbak Najwa, pepatah yang diajarkan ya. 1000 kambing dipimpin oleh harimau, kambingnya akan mengaung semua. 1000 harimau dipimpin kambing, harimaunya akan embe semua. Nah, kita waktu itu harimau harus dipimpin harimau. Jadi mungkin persepsinya Prabowo itu keras. Ya, Prabowo itu serem begitu kan. Kan saya nggak serem sekarang. Iya kan? Jadi itu masalahnya. Jadi kita harus. Jadi Prabowo yang asli itu sebetulnya nggak serem. Nggak serem. Iya. Lembut hati. Lembut. Kalem. Sangat lembut. Tapi ya bagaimana? Harus hati-hati. Biasanya kalau politisi mengklaim itu biasanya kebalikannya Pak Prabowo. Banyak yang mengatakan saya kurang politisi. Makanya saya kalah terus. Tapi kali ini insya Allah. Karena saya sudah belajar politik. Saya belajar dari Pak Jokowi yang mengalahkan saya. Berarti itu guru yang hebat, ya kan? Nah, udah, santai saja. Santai ya Pak? Yeah. Saya sebetulnya baru mau masuk soal politik belakangan Pak. Jadi saya simpen dulu, saya sebetulnya ada banyak pertanyaan soal politik. Termasuk soal guru, karena teman-teman saya juga sempat mengikuti Pak Prabowo dan ada hal yang menarik, tapi saya simpen supaya penasaran. Jangan semuanya dibuka di awal dulu Pak Prabowo. Kembali ke soal tadi, menarik. Kontestasi politik Pak. Ya. Yang jelas setiap kali eskalasi politik menghangat. Di pemilu 2014, pemilu 2019, ya. Dan belum lama ini muncul lagi. Ya. Isu HAM Pak. Ya. Keterlibatan Pak Prabowo di peristiwa 98. Itu selalu muncul setiap kali menghangat. Ya. Apa tanggapan Bapak soal itu? Ya, begini ya Mbak Najwa. Jadi memang ini fenomena ya, dalam arti saya udah ikut pemilu ini sudah 4 kali. Pertama 2004, saya waktu itu ikut konvensi di Golkar. Lumayan, dari 35 calon tersaring kalau nggak salah 18. Dari 18 tersaring 5. Lumayan dong 5, ya kan? Habis itu saya kalau nggak salah nomor 4. Nomor 4 dari 5 atau nomor 5 dari 5. Itu 2004. Habis itu 2009 saya maju sebagai wakil presiden. Calon wakil presidennya Ibu Megawati, ya, bersama PDIP. Baru 2014 saya maju sebagai presiden. Ya sudah 4 kali ikut pemilu, dan memang tiap kali saya ikut, apalagi kalau angka polling saya agak bagus, ya mulai keluar HAM ini dan sebagainya. Ini saya kira dalam kehidupan politik di mana-mana itu biasa. Apalagi demokrasi liberal, lawan itu harus kita turunkan.
popularitasnya harus kita istilahnya kalau bisa dijelek-jelekin terus supaya tidak bisa muncul. Nah, ini fenomena di banyak negara, ya. Kita lihat di Amerika saja kan begitu. Di Amerika saja dicari-cari lah segala macam, ya. Jadi saya anggap ya ini risiko. Saya sebagai prajurit, saya telah melaksanakan tugas saya dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan sumpah saya. Saya pertaruhkan nyawa saya berkali-kali untuk Republik, untuk rakyat. Jadi saya tenang, saya tidak kemana-mana. Ya jadi benar nggak selalu dibilang inilah itulah, mau kudeta, ya kan, dan sebagainya, penculik, pembunuh dan ya kan. Jadi gimana ya? Saya mau apakan? Tapi ya bahwa isu dan begini, dan ini kan demokrasi. Kalau rakyat percaya semua tudingan-tudingan itu, ya rakyat nggak usah pilih saya. Selesai kan? Iya kan? Tapi bahwa isu HAM itu akan selalu jadi catatan Pak Prabowo dalam rekam jejak perjalanan karir dan militer Anda. Jadi Pak Prabowo merasa tidak perlu lagi menjelaskan apa latar belakang, apa konteks peristiwa ketika itu? Saya kira kan sudah 4 kali saya jelaskan, sudah ada semua di rekod public domain. Iya kan? Jadi bagaimana? Iya kan? Dan ini saya kira narasi yang akhirnya kita bicara masa lalu. Ya kan, ini 30 tahun yang lalu dan sebagainya. Memang ini sesuatu yang tidak enak dan itu mengganggu saya. Tenang, tapi ya itu harus hadapi, itu risiko seorang prajurit, ya kan? Itu risiko saya. Banyak rekan saya, banyak anak buah saya malah hilang tangan, malah gugur. Ya, ini risiko saya harus hadapi. Tapi Bapak bahkan tidak ragu menunjuk mantan personil tim Mawar yang pernah dihukum di pengadilan militer menjadi anak buah Bapak, menjadi pejabat di Kemenhan. Padahal kan sejarah tim Mawar ini selalu jadi bahan baku serangan publik ke Prabowo Subianto. Tapi kenapa seolah-olah Prabowo Subianto malah memelihara, terus merawat tim Mawar ini? Dengan konsekuensi serangan-serangan itu akan terus berdatangan. Kalau kita lihat, mereka kan sudah diadili, sudah lewat proses hukum, sudah selesai sekian puluh tahun yang lalu, mereka masih di tentara, dan mereka adalah prajurit-prajurit yang terbaik. Jadi kadang-kadang suatu peristiwa, karena perubahan iklim politik, perubahan itu akhirnya disalah tafsirkan, disalah artikan. Kan itu juga bagian daripada politik. Ya, jadi saya kira ternyata mereka bekerja dengan baik, mereka diterima dan mereka berprestasi. Walaupun ada catatan pernah dihukum? Saya kira begini ya, kalau Anda tahu peristiwa-peristiwa itu, kalau kita bicara lagi peristiwa-peristiwa itu juga ada suatu proses di mana dari versi kita sebagai pejabat, sebagai aparat waktu itu, ya kan, kalau ada kasus atau ada suatu komplotan, kita harus mencegah itu kan. Nah, kalau kita mencegah itu dengan kita menahan orang, kemudian pemerintah berubah, itu kan berubah. Tapi bahwa niatnya itu adalah untuk mengamankan rakyat, untuk mengamankan bangsa. Saya kira itu, dan ini sudah berkali-kali dijelaskan. Ya. Pak, saya ingat Pak, ketika kita berbincang di ruang kerja Bapak, di Kementerian Pertahanan. Dan Bapak sempat menunjukkan ke saya meja di ruangan Bapak. Bapak bilang, di ruangan ini saya diberhentikan sebagai prajurit, tapi di ruangan ini pula saya sekarang melakukan tugas sebagai Menteri Pertahanan. Bagaimana menggambarkan naik turun perjalanan hidup Anda, Pak Prabowo, dan bagaimana itu mempengaruhi laku dan sikap hidup Anda, Pak? Jadi begini, saya dari kecil dibesarkan dan membesarkan diri saya sebagai seorang pendekar,
seorang kesatria yang ingin membela bangsa, negara, dan rakyat saya. Itu dari kecil saya ditanamkan itu oleh kakek-kakek saya, orang tua saya, dan sebagainya. Jadi itu sikap saya harus berbakti, saya harus mengabdi, dan bila perlu saya harus berkorban. Bahkan berkorban jiwa dan raga. Dari kecil, sejak kita masuk daftar di akademi, ya, di Akabri waktu itu, kita diambil sumpah sebagai prajurit. Dari kecil kita sudah diajarkan oleh pembina kita, pengasuh kita, pemimpin-pemimpin kita, hei kau anak-anak muda, sadarkah kau bahwa kau masuk tentara, kau sudah teken mati. Itu kata-kata mereka. Di hari pertama saya masuk di lingkungan tentara, itu yang diajarkan. Anda sadar Anda masuk sini. Anda mengerti apa yang akan Anda lakukan. Bahwa hidupmu, jiwa dan ragamu bukan milikmu lagi. Bukan milik keluargamu. Ini sudah milik negara dan bangsa dan rakyat. Pada saatnya kau harus memberi jiwa dan ragamu. Jadi, kalau naik turun, bagian daripada perjalanan seorang pendekar. Jadi, kalau kita mengalami keberhasilan, alhamdulillah. Kalau kita menerima pujian, alhamdulillah. Kalau kita mengalami, katakanlah, kekecewaan, atau kita dimaki, dihujat, ya kita harus hadapi sebagai seorang kesatria, seorang pendekar. Itu risiko seorang kesatria. Naik turun. Ya, jadi hidup itu memang tidak bisa semua bagus. Ya. Maunya saya semua bagus, tapi kadang-kadang kan kita mengalami. Yang saya selalu bilang, seorang pendekar itu jatuh dan bangun. Jatuh dan bangun. Dan sekarang menjadi Menteri Pertahanan, Pak Prabowo jujur, apakah sempat jet lag, Pak? Awal-awal ketika masuk di kabinet setelah hampir atau lebih dari 2 dekade berada di luar pemerintahan? Jet lag, maksudnya saya kalau dalam pulang perjalanan jauh ya saya jet lag. Tapi kalau apakah sempat berasa, karena kan sudah hampir lebih dari 20 tahun kan Pak, baru kemudian Bapak masuk lagi dalam kabinet, dalam pemerintahan setelah sebelumnya berada di luar. Itu penyesuaiannya? Penyesuaiannya saya kira sebentar, ya. Karena pendidikan di militer itu kan cukup membekas. Kita harus tepat waktu, kita harus disiplin, kita harus dan sebagainya. Jadi saya kira saya cepat menyesuaikan. Habis itu maaf ya, saya itu merasa nyaman di pemerintah Pak Joko Widodo. Saya pernah punya banyak pimpinan. Ini saya bukan apa ya, tapi benar saya rasakan. Saya kira Anda tanya semua menteri ya. Beliau itu punya suatu kelebihan. Beliau tidak suka pidato panjang-panjang. Beliau tidak suka pengarahan yang lama, singkat, jelas. Jadi apa ya? Anda cocok dengan gaya itu, Pak? Saya cocok dengan gaya itu. Ya. Jadi malah sekarang saya koreksi diri. Kadang-kadang saya pidatonya terlalu panjang. Pak, tapi apalagi dikasih kopi ini. Itu kopi Pak khusus kopi. Saya boleh minum? Silakan Pak Prabowo. Saya minum juga kalau begitu. Mohon maaf ya kita minum teman-teman. Pak, hampir 5 tahun ini menjadi bagian dari pemerintahan. Apakah juga mengubah pandangan Bapak tentang kondisi bangsa ini ya Pak? Karena kan melihatnya dari posisi yang berbeda. Benar sekali, Mbak. Benar sekali. Jadi saya sangat bersyukur saya diberi kepercayaan oleh Presiden Joko Widodo masuk kabinet dan
menjadi Menteri Pertahanan, akhirnya saya hadir di sidang-sidang kabinet yang membahas sering tidak hanya sektor pertahanan. Jadi saya